Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga masih tetap semangat ya untuk mengikuti kegiatan MPLS pada hari ini. Pada kesempatan kali ini, Ibu Susi Nuratni akan menjelaskan materi tentang pengenalan gerakan literasi sekolah. Mungkin saja kalian sudah sangat sering mendengar kata literasi. Apa sih literasi? Literasi menurut bahasa adalah keberaksaan. Literasi berasal dari bahasa Latin, yaitu literatus, artinya orang yang belajar. Dalam bahasa Latin juga dikenal istilah litera, yang artinya melibatkan penguasaan sistem-sistem tulisan dan konvensi yang menyertainya. Sedangkan menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, literasi adalah kemampuan menulis dan membaca. Selain itu, literasi juga mempunyai arti pengetahuan atau keterampilan dalam bidang atau aktivitas tertentu. Selain itu, literasi juga diartikan sebagai kemampuan individu dalam mengolah informasi dan pengetahuan untuk kecakapan hidup. Bisa kita simpulkan, literasi merupakan kemampuan dan keterampilan individu membaca, menulis, berbicara, menghitung, memecahkan masalah, pada tingkat keahlian tertentu yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, ini adalah arti dari literasi. Jadi, literasi itu bukan hanya membaca ya. Literasi itu juga bisa menulis, berbicara, menghitung, memecahkan masalah juga itu termasuk literasi. Nah, untuk lebih memahami gerakan literasi yang ada di sekolah, silahkan kalian menyimak video berikut ini. Tahukah kamu, berdasarkan data dari PISA, PIRLS, dan World's Most Literate Nations, peringkat minat baca siswa Indonesia berada pada posisi rendah di antara negara-negara lain. Melihat fakta tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan Permendikbud nomor 23 tahun 2015 tentang penumbuhan budi pekerti. Salah satu poin penting dalam peraturan tersebut adalah mewajibkan sekolah menyelenggarakan program 15 menit membaca buku non-teks pelajaran sebelum hari pembelajaran dimulai. Diharapkan melalui kegiatan ini, siswa terbiasa membaca buku setiap hari dan terbentuk budaya baca di sekolah. Lalu, apa saja yang bisa dilakukan dalam program 15 menit membaca buku non-teks pelajaran sebelum hari pembelajaran dimulai? Pertama, membaca nyaring. Dalam metode ini, guru membacakan buku kepada siswa dengan suara nyaring. Siswa mendengarkan dan menyimak dengan seksama. Yang perlu diperhatikan, guru selalu menjaga interaksi dengan siswa. Bisa saja saat dan setelah pembacaan buku, guru dan siswa berdiskusi mengenai isi buku. Kedua, membaca mandiri. Ketika waktu 15 menit membaca tiba, siswa dipersilakan memilih dan membaca buku yang disukainya. Guru mendampingi kegiatan membaca ini dengan turut membaca buku pilihannya. Ketiga, membaca bersama. Guru membacakan buku kepada siswa, di mana keduanya memegang judul buku yang sama. Guru membaca dan siswa menyimak dengan seksama. Pada siswa dalam jumlah besar, guru dapat menggunakan buku besar atau big book. Keempat, membaca terpandu. Dalam metode ini, guru membuat kelompok membaca. Tiap kelompok terdiri dari 4-6 siswa. Guru memandu siswa membaca bacaan yang sama. Guru juga dapat meminta siswa membaca secara bergantian. Setelah kegiatan membaca bersama selesai, guru mengajak siswa mendiskusikan bahan bacaan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kegiatan membaca. Buku yang digunakan adalah buku bacaan selain buku pelajaran. Siswa diperkenankan untuk membawa buku dari rumah. Kegiatan membaca berfokus pada sikap peserta didik dan bersifat memotivasi mereka. Kegiatan berlangsung dalam kondisi yang menyenangkan.
Guru menjadi teladan membaca bagi siswa, sehingga guru turut membaca saat siswa membaca. Hal-hal yang biasa didiskusikan setelah membaca. Topik atau tema cerita, tokoh cerita, alur cerita, pesan cerita, pengembangan cerita. Agar tercipta budaya membaca, lingkungan sekolah harus kondusif bagi kegiatan membaca siswa, yaitu mendekatkan mereka pada buku dimanapun berada. Sudut baca, lokasi berada di bagian belakang kelas, menyediakan buku-buku fiksi dan non-fiksi, dihiasi poster kampanye membaca, dapat diperkaya oleh buku yang dibawa siswa, dapat berupa bacaan koleksi perpustakaan yang dirotasi secara bergilir. Pojok literasi dapat dibuat di kebun, halaman, kantin, koridor, area tunggu orang tua, serta area lain yang nyaman dan mudah dijangkau siswa. Dibuat aman dan menyenangkan dengan meja, kursi, dan atap. Koleksi buku dapat disimpan di rak beroda agar dapat dipindah-pindah dengan leluasa. Yuk, sukseskan program 15 menit membaca buku non-teks pelajaran sebelum waktu belajar dimulai setiap hari. Semoga gerakan ini menjadi momentum bagi siswa Indonesia untuk membiasakan diri membaca dan menjadikan membaca sebagai kegiatan yang menyenangkan. Nah, itu kalau tadi melihat video tentang gerakan literasi sekolah 15 menit sebelum pembelajaran mulai, kita bisa tahu bahwa gerakan literasi sekolah adalah sebuah gerakan dalam upaya menumbuhkan budi pekerti siswa yang bertujuan agar siswa memiliki budaya membaca dan menulis sehingga tercipta pembelajaran sepanjang hayat. Adapun tujuan dari literasi adalah satu, memiliki budi pekerti yang baik. Di sini kalian akan diajarkan bagaimana cara membaca dengan baik dan juga tadi kita berdiskusi, ya, mengajarkan diskusi, cara berbicara yang baik juga. Selanjutnya yang kedua itu menciptakan budaya membaca. Jadi kalian sudah dibiasakan untuk membaca. Tujuan yang berikutnya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman seseorang. Tujuan yang keempat meningkatkan kreativitas. Dan tujuan yang kelima memperkuat daya ingat. Adapun manfaat literasi adalah untuk menambah kosakata. Nah, kalian kalau sudah terbiasa membaca, maka kosakata kalian akan semakin banyak dan akan semakin luas untuk kosakata. Yang kedua, akan menambah wawasan dan informasi baru. Semakin kamu banyak membaca, semakin banyak kamu punya wawasan dan semakin banyak pula informasi baru yang akan kamu miliki. Manfaat yang ketiga, dapat meningkatkan fokus dan konsentrasi. Jadi, kalau kita sering membaca, kita akan lebih fokus dan akan lebih mudah konsentrasi. Yang keempat, manfaatnya adalah dapat melatih dalam hal menulis, serta merangkai kata yang bermakna. Jadi, semakin kita banyak membaca, semakin banyak kita berliterasi, kita akan lebih mudah dalam hal menulis, serta merangkai kata yang bermakna. Dan yang terakhir, manfaatnya bisa melatih kemampuan berpikir dan menganalisa. Nah, berikut beberapa program gerakan literasi yang ada di SMPN 1 Cibeber. Yang pertama, pembiasaan membaca dan menulis yang dilakukan sebelum pembelajaran dimulai. Ini beberapa gambarannya. Setelah itu ada program perekrutan minat dan bakat siswa. Nah, siswa diarahkan untuk memilih minatnya terhadap literasi, mau ke membaca, mau menulis, mau untuk yang analisa. Nah, ini direkrut di sini untuk minat dan bakat. Yang selanjutnya setelah perekrutan
ada pelatihan dan pembimbingan siswa. Ini dilakukan untuk mempersiapkan siswa-siswa dalam berlomba. Nah, adapun prestasi yang sudah diraih oleh kakak-kakak kelas kalian dalam hal literasi ada begitu banyak. Salah satunya itu berlomba baca cerita, storytelling kalau di bahasa Inggrisnya, dan prestasinya itu bukan hanya di tingkat kecamatan, tapi sudah ada tingkat kabupaten, provinsi, bahkan tingkat nasional. Jadi, kalian patut berbangga diri untuk bisa bergabung dan bersekolah, belajar, menimba ilmu di SMPN 1 Cibeber, Sekolah Para Juara. Nah, pada masa pandemi saat sekarang ini, literasi di sekolah kurang maksimal dilaksanakan. Maka dari itu, pihak sekolah punya program untuk mengembangkan literasi digital. Apa sih literasi digital? Nah, literasi digital yaitu sebuah literasi yang dapat dilaksanakan secara daring atau virtual. Daring itu online ya. Nah, tahapannya bagaimana? Nah, tahapannya kalian menyiapkan smartphone, handphone, laptop, atau dan sejenisnya untuk mencari teks bacaan literasi lewat pencarian teks pada Google. Setelah itu, kalian diberikan kebebasan untuk memilih jenis bacaan yang ingin kalian baca. Nah, kegiatan gerakan literasi digital ini bisa berlangsung selama 15 menit sebelum kegiatan belajar secara daring dimulai. Setelah kegiatan GLD atau gerakan literasi digital dilakukan, guru akan meminta siswa menarik kesimpulan dari apa yang mereka baca. Nah, ini literasi digital ini akan kami laksanakan selama nanti masa pandemi ini. Nah, gerakan literasi digital akan mudah berjalan apabila didukung oleh peran serta orang tua pastinya. Untuk itu, sebagai orang tua, haruslah mendukung pola pembelajaran di masa pandemi. Namun, terkadang penggunaan gawai yang berlebihan cenderung membuat kalian, siswa, belajar di luar jalur. Nah, yang lebih utama dari penumbuhan gerakan literasi itu adalah menumbuh kembangkan budaya membaca buku yang juga harus didukung oleh siapa? Oleh orang tua kalian, serta pasti oleh guru-guru kalian juga. Ada apa, sayang? Gawaiku rusak, Bu. Semua data dan catatan pentingku hilang. Makanya, jangan terlalu tergantung pada gawai. Kalau menyimpan sesuatu yang penting, kamu bisa menulisnya di buku catatan. Tapi lewat gawai, kita bisa tahu banyak dan gak ketinggalan informasi. Kalau kamu baca buku, kamu kan juga bisa tahu banyak hal. Gak mau ketinggalan info, kan ada koran. Kita juga bisa ke perpustakaan atau beli buku di toko buku. Terlalu banyak menggunakan gawai juga tidak baik. Efek sinar layarnya bisa merusak mata dan radiasinya merusak organ tubuh kita. Makanya, penggunaan gawai harus diatur. Kalau bisa dikurangi, ganti dengan membaca buku. Libur besok kita ke toko buku ya. Sekalian bikin perpustakaan di rumah. Ajak anak kita mengurangi penggunaan gawai dengan membiasakan budaya membaca buku dan menulis. Keluarga hebat, keluarga terlibat. Tadi, ya kalian bisa ngerti bahwa perlunya ada dukungan dari orang tua untuk
menjalankan gerakan literasi, terutama dalam keluarga. Makanya kalian harus mempunyai catatan ketika kita tidak tahu nih smartphone kita tiba-tiba rusak atau ada gangguan apa-apa, kalian bisa untuk membuat catatan. Nah, mencoba untuk menulis. Jadi membaca dan menulis untuk dikembangkan lebih baik, dan itu akan membantu kalian nanti ketika belajar kembali sebelum melaksanakan kegiatan akhir semester, UTS, atau yang lainnya. Nah, Ibu simpulkan bahwa sebagai warga sekolah yang baik, mari kita gaungkan gerakan literasi bersama. Membaca 15 menit sebelum materi dimulai, baik membaca buku digital atau buku bacaan non-digital. Buku online atau buku bacaan bisa membantu kita memperoleh informasi yang menunjang kecakapan hidup. Demikian yang bisa Ibu sampaikan tentang pengenalan literasi. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita bisa bersama-sama untuk selalu membiasakan diri berliterasi. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.